Pelan-pelan Adi berusaha buat memperlebar jarak sama Ayu. Kenapa? Karena dia nggak yakin kalau Ayu yang ada di depannya dia itu adalah Ayu temannya dia. Dengan kata lain, apa itu? Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Di video kali ini cerita udah banyak banget di request sama kalian ya. Bang, tolong bawain cerita ini dong, bawain cerita ini. Oke. Jadi cerita ini itu judulnya Teror Dua Pendaki, cowok dan cewek di Gunung Ciremai. Dua pendaki ini mendaki ke Gunung Ciremai via Linggarjati karena sebuah kesalahan fatal yang dilakukan oleh si cewek. Kengerian-kengerian pun dimulai. Mungkin dari kalian udah banyak yang denger cerita ini, tapi tetap denger terus. Dan bagi yang belum denger cerita ini, tonton video ini terus. Jadi cerita ini tuh panjang banget dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Oh iya, gue mau berterima kasih sama pihak Edge Mountain yang udah ngasih gue izin buat ngebawain cerita ini. Udah siap ya? Mode horor aktif. Jadi ini adalah cerita tentang dua orang pendaki, di mana mereka ini mendaki ke Gunung Ciremai via Linggarjati. Kita nggak akan bahas perjalanan mereka selama naik karena nggak ada kejadian apa-apa. Tapi masalah baru muncul pas mereka turun. Ketika mereka sampai di pos pengasinan, Ayu haid. Dia langsung masang pembalut. Setelah itu mereka lanjut turun. Mereka pamit sebentar sama pendaki-pendaki asal Wonosobo yang mereka sempat ngobrol-ngobrol di puncak. Pendaki-pendaki asal Wonosobo itu nyaranin Ayu sama Adi buat ngecamp sehari lagi karena udah mulai sore. Tapi karena besok mereka berdua itu masuk kerja, ngecamp sehari lagi udah pasti nggak mungkin. Mereka jalan terus dan mulai masuk ke area hutan lagi. Ayu jalan duluan dan Adi jalan di belakang, ngawasin dia. Mereka jalan pelan-pelan soalnya jalur Linggarjati itu cukup bahaya kalau dibawa lari. Sebentar-sebentar Ayu minta istirahat. Mungkin karena pengaruh datang bulan. Keanehan mulai terasa pas mereka ngelewatin pos Sanggabuana. Mereka nggak ketemu sama satu orang pun pendaki yang naik. Padahal seharusnya hari itu ramai akan pendaki. Karena itulah mereka berani turun walaupun udah kesorean. Jam 5 sore mereka sampai di pos Batu Lingga. Ada sedikit tanah lapang di situ buat mereka istirahat. Mereka pun masak mie dan nyeduh kopi di situ. Ayu nanya, "Gimana Di? Udah sore banget. Ngecamp lagi apa lanjut aja?" Adi bilang, "Lanjut aja yuk." Kesalahan fatal dibuat di situ dan di pos Sanggabuana. Ayu cerita, waktu di Sanggabuana, dia sebel banget harus dikit-dikit berhenti karena mesti ngasih jalan orang yang mau naik. Dia sempat ngomel-ngomel tuh, dia bilang, "Andai aja nggak ada yang naik lagi. Enak nih jalan turun, nggak keganggu." Entah karena kebetulan atau omongannya Ayu itu dikabulin, emang betul. Setelah itu mereka nggak pernah ketemu lagi sama pendaki lain. Kesalahan kedua di Batu Lingga, dan itu yang sangat fatal. Lu mau tahu kenapa? Ayu ngebuang bekas pembalutnya ke semak-semak. Dibuang gitu aja. Nah, mulai dari situ sampai ke kaki Gunung Ciremai adalah teror. Setelah cukup istirahat, mereka beres-beres peralatan dan packing ulang. Kemudian ngelanjutin perjalanan turun. Hari udah gelap karena udah mau maghrib. Ayu masih di depan dan Adi di belakang. Tiba-tiba bulu kuduk berdiri karena rasanya di antara semak-semak, di balik pohon, di setiap tempat yang gelap, kayak ada yang ngawasin mereka. Dan juga kepalanya Adi mulai nyeri. Berdasarkan pengalamannya dia, kepala yang tiba-tiba nyeri itu nggak tahu kenapa, itu tandanya ada aktivitas mistis. Pas di sebuah belokan, Ayu udah belok duluan, Adi masih di belakang. Nah, pas Adi belok ini, dia kaget. Dia kaget ngelihat Ayu yang udah berhenti dan badannya sekarang ngadep ke Adi. Ayu ngomong, tapi suaranya tuh udah gemeteran. Dia bilang, "Di, lu jalan duluan ya. Gue pegangan di carrier lu ya." Adi ngangguk. Jadi sekarang Adi duluan dan Ayu di belakang sambil pegangan ke carrier. Waktu itu jalanan udah gelap gulita. Penerangan cuma dari cahaya headlamp. Terus mereka jalan. Nah,
Dari sudut mata, Adi ngelihat kayak ada bayangan yang berdiri di pohon. Tapi pas dilihat ke arah bayangan itu, ternyata nggak ada apa-apa. Terus ada suara bisik-bisik yang kedengeran jelas banget. Tadinya dia kira itu pendaki lain yang naik. Tapi kenyataannya jalur di depan itu kosong. Nggak ada siapa-siapa. Di situ Adi langsung doa mohon perlindungan. Tiba-tiba Ayu nangis dalam posisi duduk sambil meluk lututnya kayak gini. Dia bilang, Pocong. Ngedenger itu Adi langsung merinding. Dia langsung ngeliat ke segala arah sambil panik. Tapi sosok pocong itu nggak dia temuin. Adi terus ngebujuk Ayu buat lanjut jalan lagi sambil ngingetin dia supaya terus doa. Akhirnya Ayu mau jalan lagi setelah Adi nutup matanya dia pakai buff. Dengan cara itu Ayu nggak lagi histeris, tapi jalan mereka itu jadi lambat banget. Sepanjang jalan Adi masih ngeliat sekelebetan-sekelebetan hitam. Kadang semak-semak suka goyang sendiri, ngedengar suara-suara dalam bahasa Sunda yang dia nggak ngerti. Nggak tahu apa itu suara pendaki yang kebawa angin. Badan Adi lagi-lagi gemeteran pas dia ngeliat ada bayangan di ujung jalur. Bayangan itu jongkok di bawah pohon, kayak orang jongkok. Kali ini bayangan itu nggak hilang. Adi istighfar makin kenceng. Ayu megang tangannya Adi tuh udah kenceng banget. Mereka jalan semakin mendekat ke bayangan itu. Mereka terpaksa ngelewatin karena sosok itu tepat berada di pinggir jalan. Tapi Adi nyalinya udah habis. Dia diem di tempat, gemeteran sama udah bercucuran semua itu keringet. Ayu meluk badannya Adi. Walaupun dia nggak bisa ngelihat apa-apa karena matanya ditutup buff, tapi dia tahu ini ada yang nggak beres. Lama tuh Adi berdiri, berharap supaya itu sosok hilang, supaya mereka bisa jalan lagi. Tapi sosok itu masih ada di tempatnya. Tiba-tiba, punggungnya Adi ada yang nepok. Pas dilihat ternyata pendaki yang mau turun. Dalam hati Adi bilang, Alhamdulillah kami selamat. Pendaki itu terus ngajak Ayu sama Adi buat turun. Dan mereka berdua pun langsung bergerak. Sekarang bayangan itu udah hilang. Mereka terus ngikutin pendaki itu. Sampai tiba-tiba pendaki itu hilang di kegelapan. Terus kedengeran suara, jalan aja terus bang, jangan nengok ke kiri. Pendaki itu kayaknya bukan orang. Adi sama Ayu masih terus jalan pelan. Kengerian nyata bercampur sama halusinasi ngebuat mentalnya Adi itu jadi lemah banget. Sedetik yang lalu dia ngelihat kalau ada tangan keluar dari tanah, tapi ternyata itu cuman akar. Dalam keadaan kayak gitu, akhirnya dia ambruk gak sadarin diri. Sayup-sayup kedengeran suara istighfar pelan dari mulutnya Ayu. Adi kebangun karena ngerasain ada air seger di mulutnya. Ternyata Ayu lagi nuangin air supaya si Adi sadar. Gak lama kemudian mereka mulai jalan lagi. Sekarang keadaan berbalik. Adi yang emang udah gak ada tenaga lagi dipapah sama Ayu. Kelebatan-kelebatan bayangan masih kelihatan di antara pohon. Bahkan Adi ngelihat ada kaki yang berayun-ayun di dahan pohon. Dia gak berani mastiin itu kaki siapa. Dia cuma bisa merem. Setelah ngelewatin turunan yang lumayan curam, Adi ngelihat di kiri jalur ada tenda. Dia lega bukan main. Pikirnya dia sama Ayu selamat. Jadi pendaki-pendaki di tenda itu ada 3 pendaki. Mereka lagi duduk di sekitaran api unggun. Salah satu dari mereka ngelihat Adi sama Ayu dan langsung ngelambain tangan, kayak manggil. Adi yang udah seneng langsung bilang ke Ayu, yuk kita ke situ dulu, ngopi, istirahat, besok baru jalan lagi. Tapi tiba-tiba Adi ditampar sama Ayu. Di, sadar di, istighfar. Gak ada apa-apa di situ. Tapi Adi ngelihat 3 pendaki itu sekarang semuanya ngelambain tangan ke dia. Adi bilang, itu ada orang yuk, ayo kita ke sana. Gak enak udah dipanggil-panggil. Plak, ditampar lagi sama Ayu. Ayu teriak lagi di kupingnya dia, istighfar di. Kali ini pas Adi nengok ke arah kiri, 3 pendaki itu udah berjarak kira-kira 1 meter dari dia. Cuman pendaki-pendaki itu kok pada nyengir aneh. Dan tiba-tiba kepala 3 pendaki itu lepas dan jatuh ke tanah. Sambil cekikikan, kepala-kepala itu ngelinding ke arah Adi. Sontak Adi histeris dan langsung lari. Setelah berapa lama lari, dia baru sadar kalau Ayu ketinggalan di belakang. Kakinya lemes, jantungnya udah deg-deg-deg-deg. Mau balik nyusul Ayu, dia udah kelewat takut. Tapi gak lama kemudian, dia ngeliat
Ayu jalan turun. Pas udah deket, si Ayu cuma nepuk Adi, terus ngajak jalan lagi. Dan Adi pun jalan ngikutin dia dari belakang. Tapi, pelan-pelan Adi berusaha buat memperlebar jarak sama Ayu. Kenapa? Karena dia nggak yakin kalau Ayu yang ada di depannya dia itu adalah Ayu temannya dia. Dengan kata lain, apa itu Ayu beneran? Adi langsung doa segala macam doa. Sempet ada penyesalan dalam dirinya. Kenapa gue nggak hafal ayat kursi? Dia jalan sambil nunduk ke tanah. Dia takut karena sekitaran dia itu penampakan semua. Bahkan udah natap tanah pun dari sudut mata ini kelihatan banyak kaki. Ada yang kecil, ada yang gede, ada yang warnanya hitam, ada yang pakai kain putih. Tiba-tiba, Adi ngerasa jantungnya itu udah kayak mau copot. Pas Ayu yang sekitar 3 meteran di depan dia itu, tiba-tiba lari dan langsung naik ke atas pohon sambil cekikikan. Sontak, Adi langsung balik arah, naik lagi ke atas sambil lari. Gak lama kemudian, dia ngelihat Ayu lagi senderan di pohon sambil nangis. Instingnya dia bilang, ini Ayu yang asli. Tapi pas Adi nyoba buat nyentuh dia, sontak Ayu langsung teriak-teriak histeris. Pergi, pergi. Ayu langsung jatuh lemes. Pas dia sadar kalau itu Adi yang lagi nyentuh dia. Dia bilang, Di, ini elu kan? Masih dengan badan yang gemeteran dan doa yang gak ada henti-hentinya diucapin, mereka mulai jalan lagi. Semua macam penampakan muncul. Ada yang bertengger di pohon, ada kepala yang muncul dari semak-semak, bau-bau busuk dan wangi melati yang saling ganti-gantian. Mereka berdua tetap berusaha buat jalan di tengah-tengah jalur. Takutnya kalau terlalu minggir ke kanan atau ke kiri, ada tangan yang bakal narik mereka ke semak-semak. Nggak cuma itu, ada lagi suara-suara. Suara marah dalam bahasa Sunda, suara ketawa cekikikan, ada yang ngucapin Assalamualaikum berulang-ulang. Adi sempat berlindung di balik pohon karena dia ngelihat sesuatu. Apa itu? Kuda lewat, tapi nggak ada yang nunggangin. Lu bayangin, di hutan atau gunung kayak gitu, ada kuda lewat. Singkat cerita, mereka berhasil keluar dari hutan dengan susah payah. Nggak pernah kepikiran buat mereka ngelihat udah jam berapa sekarang. Tapi mereka masih tetap diganggu. Tangan-tangan sama kepala-kepala itu masih kelihatan dari sudut mata mereka. Terus kedengeran suara burung. Nggak tahu karena Adi udah kelewat biasa atau karena dia pasrah, dia waktu itu 100% yakin kalau itu adalah burung jadi-jadian. Burung hitam itu lewat di atas mereka, terbang pelan. Pas dilihat, ternyata itu bukan burung jadi-jadian, itu burung biasa. Adi lega di situ. Tapi, astagfirullah, Ayu istighfar pelan, terus pingsan dia. Adi bingung, ada apa lagi ini? Gak lama setelah itu, Adi pelan-pelan juga mulai kehilangan kesadaran. Sebelum dia pingsan, Adi sempat ngelihat apa yang ngebuat Ayu tumbang. Di belakang burung tadi, ada yang terbang juga. Lu mau tahu apa? Kurung batang. Adi kebangun di pos Cibunar dalam keadaan bingung. Sampai akhirnya dia sadar kalau kejadian semalam itu bukan mimpi. Badannya gemeteran lagi. 2 orang yang ada di ruangan itu sadar kalau Adi udah bangun dan mereka nyamperin dia. Yang satu ngasih Adi teh manis anget, yang satunya lagi duduk di samping sambil ngusap-ngusap punggungnya Adi. Adi minum teh itu, terus dia ngeliat ke seluruh ruangan. Dia masih belum yakin kalau ketolong. Adi nanya, Pak, teman saya mana? Dia panik karena Ayu nggak ada di situ. Bapak itu terus bilang, ada di ruangan sebelah. Udah nggak apa-apa. Terus diceritainlah sama Adi semua kejadian yang dia alamin sama Ayu sampai akhirnya mereka berdua pingsan. Bapak itu ngedengerinnya itu tenang banget, nggak kelihatan kayak yang kaget atau gimana. Semuanya diceritain sama Adi, kecuali satu, tentang Ayu yang buang pembalutnya ke semak-semak. Ya, selain takut, ada perasaan malu juga karena udah ngotorin gunung. Bapak itu nanya lagi, kenapa kok bisa sampai begitu? Kata bapak itu, kejadian gaib emang sering di situ. Tapi dia baru dengar ada yang sampai separah itu. Adi cuma bilang, nggak tahu pak, dia bohong. Bapak itu terus ngeliatin matanya Adi kayak berusaha buat ngebaca. Terus beliau nanya, punten ya Jang, punten. Bapak cuma nanya, kalian di atas zina? Astagfirullah, enggak pak, saya sama Ayu cuma temen. Kita juga bawa tenda masing-masing. Tapi bapak itu masih ngeliatin.
kayak yang nggak yakin. Tapi emang itu kenyataannya. Mereka berdua itu cuma temen dan tidur di tenda masing-masing. Setelah itu si bapak nyuruh Adi buat istirahat dan dia bilang kalau nanti ada yang bawa lauk dari bawah. Adi cuma bilang, makasih pak. Bapak itu terus keluar ruangan, nemuin beberapa orang yang emang dari tadi itu udah nguping pembicaraan. Dari suaranya sekitar 4 orangan. Karena mereka semua ngomong pakai bahasa Sunda, Adi nggak ngerti mereka lagi ngomong apa. Tapi dari nada mereka ngobrol, yang pasti mereka lagi ngomongin Adi sama Ayu. Waktu itu udah jam 11 siang. Adi ngeliat carrier-nya dia sama carrier-nya Ayu ada di pojok ruangan. Sama sepatunya juga ada di situ. Adi terus ngebuka carrier-nya buat nyari HP sama charger. Tiba-tiba kedengeran suara Ayu lagi mengerang-ngerang dari ruangan sebelah. Otomatis bulu kuduk merinding lagi. Apa cobaan belum selesai? Adi terus ngeberaniin diri buat ngelongok ke ruangan sebelah. Dan keadaan Ayu itu sangat memprihatinkan. Ada satu ibu-ibu tua lagi mijitin keningnya Ayu sambil komat kamit nggak tahu baca apaan. 3 orang lainnya lagi megangin tangan sama kakinya Ayu. Karena dia itu lagi berontak-berontak berusaha ngelepasin diri. Pokoknya berontaknya itu brutal lah. Matanya merah melotot kayak nyaris keluar ya. Pas dia ngeliat Adi, Ayu ketawa terus mendesis kayak ular lalu teriak histeris. Adi shock ngeliat keadaan Ayu. Dia cuma bisa diri di tempat sampai bapak-bapak yang tadi narik dia dan nyuruh dia balik minum teh. Bapak-bapak itu bilang, jangan ke situ Jang, sini aja. Temen saya pak. Sebentar lagi, nggak apa-apa, udah di sini aja. Adi yang lagi megang gelas, tiba-tiba gemeteran. Dia keinget sama meeting bulanan, pekerjaan yang maksa dia buat terus turun, padahal dia pengen ngecamp 1 malam lagi. Udah kebayang semua, muka-muka atasan yang marah, laporan-laporan, rekan-rekan kerja yang kecewa, segala macem. Terus dia nanya, Pak, kira-kira sore teman saya udah normal belum ya? Bis arah Jakarta sampai malam kan Pak? Saya hari Selasa udah harus ngantor Pak. Sekarang teh hari Rabu Jang. Ternyata Adi pingsan 3 hari. Gak lama kemudian ibu tua yang tadi ngurusin Ayu keluar. Dan beliau nyamperin kerumunan orang yang ada di depan. Ibu itu udah tua banget. Mungkin usianya itu udah 70-an. Di situ beliau bicara pelan. Yang lain ngedengerin. Ada kalimat-kalimat dari ibu itu yang bikin orang-orang kaget. Terus ngangguk-ngangguk tanda mereka ngerti. Bapak yang tadi terus nyamperin Adi dan bilang, Jang, kita turun duluan ya. Kamu bapak bonceng. Teman kamu nanti nyusul turun. Soalnya motornya cuma 1. Mau nggak mau, Adi setuju. Tapi pas dia mau ngangkat carrier, bapak itu bilang, udah nggak usah. Nanti ada yang nurunin. Bapak itu ngajak dengan nada sedikit maksa. Bener, di luar ada motor yang keparkir. Terus si bapak naik ke motor itu dan dinyalain lah sama dia. Adi naik di belakang. Tapi pas mau digas, motor itu tiba-tiba mati. Adi turun lagi karena bapak itu mau nyela motor. Sekali sela hidup, nah mereka berdua naik lagi. Terus pas digas, motornya mati lagi. Setelah itu 2 orang langsung nyamperin mereka. Salah satu dari mereka nyoba bawa itu motor. Dan dibawalah jalan sekitar 5 meteran terus putar balik lagi. Nggak kenapa-napa tuh motor. Nah anehnya, motor itu mati lagi pas Adi naik. Dia ngerasa kayaknya penghuni Ciremai nggak bakal ngelepasin dia sama Ayu dengan mudah. Sekitar jam 4 sore, bapak itu manggil buat masuk ke ruangan. Di dalam ada si ibu tua lagi nunggu. Ibu itu ngomong sesuatu ke si bapak. Yang pasti ibu itu nggak bisa bahasa Indonesia. Setelah itu bapak tersebut bilang kalau si emak udah berusaha, tapi setan yang masuk ke badannya Ayu itu ada banyak. Dikeluarin 1, masuk lagi yang lain. Dikeluarin 1, masuk lagi yang lain. Begitu terus. Dan ada satu makhluk yang emak sendiri nggak bisa ngeluarin. Bentuknya itu kayak ular hitam bertanduk. Adi ngedengerin dengan cemas. Dari nada bicaranya si bapak itu, kayaknya ada kabar yang lebih buruk. Dan bener aja, beliau bilang kalau makhluk itu dendam sama si Ayu. Karena Ayu udah lancang ngotorin rumahnya. Jadi si Ayu itu mau diambil, mau dikawinin. Bener-bener panik lah si Adi. Dia bilang, Pak, tolong pak, bilangin saya minta maaf, tolong pak. Bu, tolong bu. Kata si emak, makhluk itu gak jahat. Dia maklum sama kelakuan manusia pendaki sekarang. Tapi kelakuan si Ayu itu udah keterlaluan. Adi sempat lega sedikit.
Namun, bapak itu bilang kalau makhluk tersebut bakal ngelepasin Ayu. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah Adi malam itu juga harus naik dan ambil lagi kotoran yang kemarin dibuang sama Ayu. Apa? Iya, pembalut itu. Selepas sholat maghrib, si bapak yang ngimamin Adi balik badan dan bilang, "Jang, nanti abis sholat isya langsung berangkat, gak usah takut. Bismillah aja. Doa jangan putus ya." Adi cuman diem dan ngangguk. Bapak itu bilang lagi kalau setan apa aja itu gak bisa nyelakain kalau kita inget sama Allah, karena Allah lah sebaik-baiknya pelindung. Singkat cerita, setelah isya, Adi ngisi carrier-nya dengan 2 botol air mineral. Gak lupa juga dia bawa senter, bawa headlamp, dan semuanya udah siap lah. Dia sempetin juga buat nengok keadaan Ayu. Ternyata dia lagi tidur dan lagi ditemenin sama si emak. Ibu itu ngelihat ke arah Adi dan senyum kayak yang ngasih restu. Di luar, bapak itu udah nungguin. Adi terus cium tangan sama beliau sekaligus minta buat didoain. Setelah itu, si bapak ngasih sesuatu kayak bungkusan dari kain putih. Bapak itu ngejelasin kalau bungkusan itu isinya adalah tanah. Dan nanti, Adi harus sebarin tanah itu di belakang gubuk yang ada di pos Condong Amis. Kainnya dibawa lagi. Terus nanti kalau udah ketemu sama benda yang dicari, nah, kain itu buat bungkusnya. Adi terus ngangguk dan dengan narik nafas dalam-dalam berangkatlah dia. Selama perjalanan, burung itu selalu bunyi. Satu-satunya penerangan cuman cahaya senter yang diarahin ke tanah. Dia berhenti di batas ladang. Di depannya sekarang membentang hutan pinus. Langsung aura mistis menjalar dari segala arah. Dengan ngucap bismillah, Adi ngelangkah. Tiba-tiba Adi nyium kayak bau busuk yang pekat banget. Tangannya lagi megang senter langsung gemeteran. Tapi tetap dia maksa buat terus maju, walau pelan-pelan. Dia sebenarnya pengen balik badan dan gak jadi naik. Tapi dia selalu keinget sama Ayu. Bau busuk hilang. Sekarang berganti bau melati. Sumber baunya itu deket. Seakan-akan ada di belakang dia. Seketika Adi merinding ngebayangin sosok apa yang lagi di belakang itu. Dia terus istighfar dan mempercepat langkah. Dalam situasi itu, Adi keinget sama legenda Nini Pelet yang konon berkeliaran di antara pohon-pohon pinus di wilayah tersebut kalau malam. Juga sosok Nyai Kembang, pengantin wanita yang mati saat lagi mengandung. Adi ngebayangin sosok Nyai Kembang itu ada di belakang dia, lagi menyeringai dengan wajah pucatnya. Seketika itu juga dia langsung lari, panik. Cukup lama dia lari, padahal jalanan udah mulai nanjak. Bayangan Nyai Kembang itu benar-benar bikin dia ngeri. Hingga akhirnya, dia jatuh ke sandung akar. Di sekitaran dia bukan lagi pohon-pohon pinus, tapi pohon-pohon tua raksasa. Jauh di depan, kelihatan bayang-bayang sebuah bangunan gubuk dari kayu yang diselimutin sama kabut tipis. Nggak tahu kenapa seakan-akan tuh ngasih peringatan jangan coba-coba mendekat. Adi terus nyorot bangunan kosong itu. Dalam hatinya, mungkin itu gubuk Condong Amis yang dimaksud si bapak. Dengan pelan-pelan dan ragu-ragu, Adi mulai ngedeket ke bangunan itu dan berhenti kira-kira 10 meter di depannya. Sambil nyenter-nyenter ke setiap pojok bangunan. Sedikit lega karena nggak ada sosok apapun yang sembunyi di kegelapan. Adi langsung ngambil bungkusan putih yang dikasih sama si bapak tadi dari kantong celananya, dibuka iketannya, terus tanahnya dituang ke tangannya. Dia narik nafas, terus buru-buru dia lari ke belakang gubuk itu, terus disebarlah tanah itu sesuai perintah bapak tadi. Tiba-tiba muncul muka putih menyembul dari semak-semak. Matanya melotot ngeliatin Adi. Sontak Adi langsung jatuh, duduk dan merem sambil teriak-teriak histeris. Pas dia buka mata, sosok itu lagi berdiri sambil tolak pinggang. Adi masih shock dan sosok itu ngeluarin suara yang anehnya kedengeran normal. Apa-apaan woi? Pas dilihat bener-bener, ternyata sosok itu adalah manusia biasa, pendaki. Sosok itu ngomong lagi, kali ini tangannya sambil nunjuk-nunjuk ke kolong gubuk. Dia bilang, apa-apaan? Mie gue jadi gak bisa dimakan woi. Adi bengong, matanya bolak-balik ngeliatin mie orang itu. Bener,
mie itu udah kecampur sama tanah merah yang tadi dia lempar. Sosok itu emang manusia biasa yang pakai kemeja lapangan warna hitam, celana PDL, dan sepatu running. Pas Adi ngeliat ke arah kaki, bener, kakinya napak tanah. Orang itu langsung nolong Adi buat berdiri. Terus dia ngeliatin Adi dari bawah sampai atas. Terus dia nanya, apa-apaan barusan? Maaf bang, saya beneran gak tahu ada orang di sini. Naik berapa orang? Sendiri. Orang itu tingginya sama dengan Adi. Usianya mungkin mendekati 50-an, tapi masih kelihatan muda. Dia pakai kacamata bulat. Dan dia bilang lagi, gak dianjurkan jalan malam sendirian di Ciremai. Emang dapat izin naik tadi di bawah? Iya bang, dapat. Ya udah, istirahat dulu aja. Mau mie, gue masak dulu. Yang tadi harus dibuang gara-gara lu. Sekarang jelas, di belakang gubuk itu dia lagi gelar matras. Carrier-nya disenderin di tiang kayu. Dia nanya lagi, siapa nama lu? Dari mana? Saya Adi bang, dari Jakarta. Kalau abang, gua Moka. Sebenarnya Adi nggak peduli sama sekali dia itu dari mana. Dia bersyukur banget ada orang lain di gunung itu. Setelah mie matang, orang itu ngeluarin mangkok plastik dari carrier-nya. Nuang sebagian mie itu buat Adi. Sedangkan Bang Moka makan langsung dari nesting. Sambil makan, Bang Moka terus merhatiin Adi. Gak berapa lama abis makan dia ngerokok. Sambil bilang, jadi lu orangnya ya? Gimana bang maksudnya? Kalian tuh semua pendaki, sama aja. Bisanya cuman ngotorin gunung, gak punya rasa hormat. Abang udah tahu ya, Mak Encep nitipin lu ke gua. Dia yang cerita semua. Mulai dari sini sampai atas, lu bareng gua. Mak Encep siapa bang? Bocah emang gak ada hormat-hormatnya sama orang tua. Mak Encep yang dari kemarin nolongin lu sama temen lu. Kalau gak ada Mak Encep, temen lu pasti udah dibawa ke alam lain. Rupanya ibu tua yang ngejagain Ayu itu namanya Mak Encep. Dan Bang Moka juga ngejelasin kalau Mak Encep itu udah ngejagain Adi pas dia ngelewatin hutan pinus. Kalau enggak, si Adi ini bisa dimakan sama setan penganten. Jangan-jangan bener, setan penganten itulah yang dari tadi ngikutin dia pas di hutan pinus. Setelah itu Bang Moka packing carrier. Sambil jongkok dia bilang, mulai dari sini, perjalanan kita nggak akan gampang. Lu cukup ngikutin gua, baca doa-doa yang lu tahu. Pikiran jangan kosong. Bang Moka bilang lagi, kalau mereka ini bakal disambut sama semua penghuni Gunung Ciremai. Dari yang bentuknya abstrak sampai yang solid. Dari yang nyaru jadi manusia sampai yang mukanya berantakan. Kalau Adi nggak selamat di situ, maka Ayu nggak bakal selamat. Lu ingat dua hal ini. Kalau tiba-tiba muncul suara gending gamelan, apapun yang terjadi, kita harus diam. Jangan gerak. Paham lu? Iya bang. Yang keduanya apa bang? Lu bakal ngelihat banyak penampakan nanti. Tapi ada satu penampakan yang paling berbahaya. Penampakan kalong wewe. Itu yang gimana bang? Terus saya harus gimana kalau udah gituan? Bang Moka ngejelasin, kalau kalong wewe itu bentuknya perempuan telanjang, rambutnya aut-autan, lehernya miring kayak patah, lidahnya ngejulur keluar, payudaranya panjang ngegantung sampai ke paha. Kalau dia muncul, lu harus pura-pura nggak lihat. Apapun yang dia lakuin, walau mukanya nempel di muka lu harus pura-pura nggak lihat. Kalau enggak gimana bang? Kalau dia sampai tahu lu bisa lihat dia, lu bakal ditarik ke atas pohon. Artinya, itu lu ditarik ke alamnya dan lu nggak bakal bisa balik lagi. Kalong wewe itu punya bau khas. Kalau bau itu muncul, dijamin ada kalong wewe di situ. Baunya adalah bau pandan. Adi ngelirik ke tanjakan yang bakal mereka lewatin. Di ujung tanjakan itu ketutup kabut tebal. Seakan-akan itu adalah gerbang masuk ke dunia lain. Bang Moka manggul carrier-nya dan mereka berdua ngelanjutin perjalanan. Masuk ke dalam kabut, aura mistis mulai. Suasana itu bener-bener hening. Gak ada satupun suara binatang-binatang malam kayak jangkrik dan segala macamnya. Adi cuma ngedengar suara langkahnya sendiri dan nafasnya dia yang mulai berat. Tapi kehadiran Bang Moka bikin Adi jadi berani buat ngeliat ke sekeliling. Gak perlu ditanya lagi. Gelap gulita. Tiba-tiba, tek, Bang Moka berhenti mendadak. Terus dia nengok ke Adi dan bilang, pikiran jangan kosong.
mulai baca-baca. Dari jauh kelihatan sesuatu bergerak, mendekat dengan cepat. Kabut putih bergulung-gulung nabrak mereka. Bang Moka masih diam di tempat. Adi terus ngeliat, apa sih yang bikin dia nggak gerak? Ternyata seekor kelabang hitam sebesar paha orang dewasa. Makhluk itu merayap pelan, melintang ngalangin jalur. Adi cuma diam mematung. Dia berharap makhluk itu cepet-cepet pergi. Boro-boro menjauh, kelabang itu malah mendekat. Sampai sulur kepalanya itu nyentuh betisnya Adi. Tiba-tiba Bang Moka ngeluarin parang, pah, ngebelah kelabang itu jadi dua. Sebelah badannya udah menggelepar-gelepar tuh di tanah. Nah, sebelah badannya lagi merayap naik ke pahanya Adi. Sontak Adi teriak sejadi-jadinya sambil ngibas-ngibasin kaki. Bang Moka terus narik sisa kelabang itu dari tubuhnya Adi, dibanting ke tanah, terus dibuang ke semak-semak. Cuma satu kalimat yang dikeluarin sama Bang Moka setelah kejadian itu. Malam masih panjang, boy. Walaupun ngegendong carrier yang gede, tapi langkah orang itu ringan. Sampai-sampai Adi tuh kewalahan ngikutin dia. Ada sebuah pin nempel di carriernya dia, tapi Adi gak bisa baca dengan jelas. Bang Moka tiba-tiba nyolek Adi sambil nunjuk ke atas. Pas dilihat ke atas, seketika badan Adi tuh kayak kesetrum. Di dahan pohon yang tinggi itu ada sosok perempuan. Kakinya njuntai ke bawah. Kuntilanak. Sontak kaki langsung lemes. Kayak gak ada tenaga buat gerak. Gak peduli sekuat apapun Adi nyoba. Karena bukan cuma satu atau dua kuntilanak yang muncul. Tapi di setiap dahan pohon ada kuntilanak di situ. Jumlahnya itu mungkin puluhan. Mereka cuma diem. Gak gerak, gak bersuara. Adi bilang, "Bang, tolong." Boro-boro ditolongin. Bang Moka malah ketawa ngeliat Adi yang udah keringetan. Dia langsung megang tangannya Adi dan ngajak lanjut jalan. Bang Moka bilang, "Cuman begitu aja mereka itu, gak bisa lebih. Kuntilanak gak akan nyekek lu, apalagi gigit. Bisanya cuma nongol. Berharap manusia yang diganggu mentalnya lemah kayak lu." Bang Moka ini emang gak ada takut-takutnya. Semakin jalan ke atas, semakin banyak pula penampakan yang muncul. Beberapa bahkan tepat di pinggir jalur. Nggak cuma kuntilanak, ada wujud yang nggak ada kepalanya, ada yang nggak ada rahangnya, ada yang kepalanya kebelah, ada yang muncul dengan organ tubuh yang nggak pada tempatnya. Bang Moka bilang, semakin aneh bentuknya, menandakan rendahnya level mereka di dunianya. Yang bisa mereka lakuin cuma muncul dan hilang. Muncul dan hilang, begitu terus. Kalau lu takut dengan godaan makhluk level rendah ini, itu menandakan rendahnya level iman lu, boy. Sebaliknya, semakin sempurna bentuknya, menandakan semakin tinggi levelnya. Makhluk-makhluk model begini yang wajib diwaspadai. Bukan cuma bentuknya, tapi juga pakaian, tingkah laku, dan tutur katanya. Setan-setan yang paling baik adalah setan-setan yang paling berbahaya, boy. Kadang jadi makin sulit dibedain yang mana manusia, yang mana setan. Dengan santainya, Bang Moka jalan sambil ngerokok. Kuntilanak yang berdiri terlalu dekat ke jalur, disembur sama dia pakai asap rokok. Langsung hilang. Bang Moka lanjut cerita. Kalau dari dulu di gunung itu, udah nggak kehitung banyaknya pendaki yang hilang. Tiap generasi pasti ada aja orang-orang yang nggak punya etika. Suka nyampah, zinah, berisik, ngomong sembarangan, nantang-nantang. Mereka jalan sampai di sebuah persimpangan dan mereka berhenti. Jalan yang ke kanan kelihatan udah lama nggak dilewatin. Batu-batunya penuh sama lumut, tandanya jarang diinjek sama orang. Nah, jalan yang ke kiri kelihatan jelas kalau itu sering dilewatin orang. Bang Moka nanya ke Adi, "Kalau lu terpaksa sendiri, jalan mana yang lu pilih? Kiri? Lu mati." Jalan sebelah kiri itu nggak pernah ada. Di balik semak-semak ini cuman jurang, kuburan buat banyak pendaki. Tiba-tiba jalur sebelah kiri yang tadi ada sekarang berubah jadi semak belukar. Mereka pun nerusin perjalanan. Semakin ke atas, penampakan pun semakin menjadi-jadi. Nggak cuma itu, makhluk-makhluk itu juga semakin berani. Ada sebuah bayangan hitam nabrak Adi, terus lewat gitu aja dan ninggalin bau amis darah. Bayangan-bayangan lain loncat dari pohon ke pohon, kedengeran nafas-nafas berat,
Seringkali juga suara menggeram itu kedengeran. Ada juga suara cekikikan, tangisan, suara-suara bayi, dan suara ringkik kuda. Bau busuk bangkai, bau melati, bau anyir darah juga muncul secara bergantian. Tiba-tiba, tek, Bang Moka berhenti mendadak dan ngasih aba-aba buat diem. Semua bau-bauan itu hilang mendadak, berganti sama sebuah bau. Adi nyoba buat nginget-nginget, bau apa itu? Pas sadar bau apa itu, langsung merinding semua bulunya. Itu adalah bau pandan, kalong wewe. Adi ngerasa jantungnya itu deg-degan kenceng banget. Pas bau pandan itu makin lama makin mendekat. Kaki udah gak bisa digerakin, kayak nancep ke tanah. Matanya berusaha buat nyari di mana sosok itu yang bahkan Bang Moka sendiri pun ngindarin. Dan dek, jantung berasa kayak dicopot. Sosok itu tepat berada di atas Adi. Mukanya ketutup sama rambutnya yang acak-acakan. Tangan yang penuh koreng dan nanah ngejuntai ke bawah. Semakin Adi berusaha buat diem, badannya itu kayak kesetrum, gemeteran nggak terkendali. Adi terus merem dan berusaha buat ngebayangin hal lain supaya bayangan kalong wewe itu hilang dari pikirannya. Dia berusaha bayangin suasana kantor, macetnya lalu lintas setelah pulang kantor, dan semacamnya. Sekejap dia berhasil nenangin diri. Tubuhnya udah gak terlalu gemeteran. Tapi tiba-tiba ada suara kayak sesuatu yang jatuh di belakangnya dia. Usaha-usaha dia buat nenangin diri sebelumnya jadi sia-sia. Tubuhnya gemeteran lagi dan lebih hebat dari sebelumnya. Karena Adi 100% yakin kalau kalong wewe itu ada di belakang dia. Punggungnya berasa panas. Carrier yang dia bawa, yang padahal isinya cuma 2 botol air, berasa semakin berat. Gak lama setelah itu, ada tangan yang muncul dari belakang. Korengan dan baunya itu busuk. Kukunya yang panjang sama hitam mulai nyentuh pipinya Adi. Di titik itu dia udah gak bisa merem, cuman bisa ngeliatin pas jari-jari itu ngebelai pipinya dia. Tek. Tiba-tiba jari-jari itu hilang. Tapi Adi masih belum berani bergerak. Firasatnya bilang kalau makhluk itu masih ada di sekitaran. Tiba-tiba ada tangan yang nyengkram pinggangnya dari bawah. Tangan yang satunya gerak pelan gores perut, naik ke dada, sampai akhirnya nyengkram bahunya. Dan pelan-pelan muncul muka yang ngeri banget di antara 2 tangan itu. Mata makhluk itu natap kosong ke matanya Adi. Semua mukanya itu hancur dan bernanah. Muka itu terus naik dari bawah. Matanya tetap terpaku ke matanya Adi. Pelan tapi pasti dia merayap dari perut, naik ke dada, ke leher, dan tepat di mukanya Adi. Setelah itu mulutnya kebuka. Di dalam mulutnya itu banyak belatung-belatung. Mulutnya semakin kebuka, semakin lebar. Tangannya sekarang nyekek lehernya Adi. Mulut yang lagi nganga itu semakin mendekat. Dan Adi pingsan. Yang pertama Adi lihat pas dia siuman adalah mukanya Bang Moka. Badannya lemes, gak sanggup buat digerakin. Semua tulang berasa lepas dan kepala berasa nyeri. Ada rasa sakit di sekitar lehernya. Dan pas dipegang, ada darah. Ngelihat itu sontak Adi langsung kesentak. Karena dia keinget lagi sama kuku-kuku hitam kalong wewe yang nusuk lehernya itu. Terus Bang Moka bilang, udah tenang, jangan panik. Setan sialan itu udah gak ada. Bang Moka ngomong kayak gitu sambil ngasih Adi teh anget. Denger itu Adi jadi tenang. Tapi lehernya masih berasa panas. Mungkin bekas hitam di lehernya itu gak bakal hilang berminggu-minggu. Setelah itu Adi bilang, makasih bang. Sambil ngeberesin kompor bekas masak air, Bang Moka bales, bukan gue. Terima kasih sama Nyi Linggi. Nyi Linggi siapa bang? Emang kalian bocah gak tahu adat? Nyi Linggi itu orang yang rumahnya di Batu Lingga yang kalian kotorin. Tapi orang kan bang? Penguasa Ciremai. Lanjut perjalanan. Semakin ke atas, hutan-hutan itu semakin rapat. Pohon-pohon gede berdiri dari segala penjuru. Sosok-sosok kuntilanak masih muncul di sana-sini, meskipun udah nggak sebanyak tadi. Sekarang banyak penampakan-penampakan baru.
yaitu sosok-sosok yang menyerupai manusia biasa. Tapi nggak ada aura mengancam dari sosok-sosok itu. Yang terasa justru aura penderitaan. Sosok-sosok itu menyebar di banyak tempat. Ada yang lagi tiduran di jalur, di bawah pohon, ada yang lagi nangis di semak-semak. Semua sosok itu adalah laki-laki. Dan dari mukanya kayak muka-muka orang desa biasa. Bahkan kadang Adi mesti jalan zigzag supaya nggak nginjek mereka-mereka itu yang lagi tiduran di jalur. Sebentar lagi, mereka bakal sampai di tempat di mana Adi sama Ayu ngedirin tenda di malam pertama mereka mendaki. Dan bener aja, nggak lama, mereka sampai di lahan yang agak kebuka. Ada satu tenda yang berdiri di situ, dan ada sebuah penanda berwarna kuning di sebuah pohon yang bertuliskan kuburan kuda. Adi seneng karena ngelihat kehadiran orang lain di gunung itu. Di tenda itu, 2 orang pendaki lagi sibuk masak di luar. Dan 1 orang lainnya lagi duduk di depan pintu tenda, merhatiin teman-temannya lagi masak. Di sekitar mereka, hantu-hantu berwujud orang desa ada di mana-mana. Sebagian besar ngerumunin pendaki-pendaki yang lagi masak itu. Pas Adi mau nyapa pendaki-pendaki itu, Bang Moka langsung nyolek dia dan bilang, "Sekarang ini, mereka nggak bisa ngelihat kita." Sempat terbesit di pikirannya Adi. Apa gue udah jadi hantu? Bang Moka bilang lagi, kita dan mereka ada di tempat yang sama, tapi beda dimensi. Percuma nyapa, mereka nggak bakal denger. Terus Adi nanya perihal hantu-hantu orang desa itu. Bang Moka ngejelasin, kalau mereka-mereka itu tadinya adalah orang kampung di kaki gunung. Mereka dibawa ke gunung itu buat jadi Romusha di zaman penjajahan Jepang. Disiksa, kelaparan, dan akhirnya dieksekusi. Mayatnya dibuang di daerah itu. Setelah selesai ngejelasin hal itu, Bang Moka ngajak Adi buat ngelanjutin perjalanan. Sambil jalan, Adi ngerasa kok kayak ada kresek-kresek gitu di semak-semak sebelah kanan sama kiri. Sesekali kelihatan kayak sekelebatan yang jalan ngiringin mereka. Dan juga ada suara nafas berat. Adi terus nyolek Bang Moka sambil bilang, Bang. Tapi Bang Moka malah nepis tangannya dan ngasih isyarat buat terus jalan. Adi yang ketakutan terus-terusan nyolek Bang Moka sampai akhirnya bikin Bang Moka kesel. Dia bilang, bawel banget lu sumpah. Sini gue jelasin, biar diem. Nggak pernah ada yang bisa jelasin bentuk kalong wewe. Tadi gue bilang, kebanyakan orang yang diculik kalong wewe jarang balik, betul? Sebagian ada yang bisa ditolong, walau susah. Tapi mereka nggak kembali utuh. Siapapun yang udah ditetein kalong wewe, udah nggak akan bisa ngomong lagi. Kalong wewe nggak akan ngebiarin orang lolos dan nyeritain bentuknya yang menjijikkan ke orang lain. Adi langsung gemeteran karena dia keinget lagi sama sosok kalong wewe itu. Dan yang bikin kaget lagi, Bang Moka bilang, kalong wewe itu masih ngikutin kita sampai sekarang. Dia nggak akan ngelepas lu boy. Tapi dia nggak bisa mendekat. Karena sejak kejadian tadi, kita dijagain kanan kiri sama makhluk lain. Apaan bang? Harimau. Terus bang? Buat ganti penjagaannya, ada sesuatu yang nanti harus dikorbanin. Baju Adi basah karena keringetan. Kakinya mulai nyeri. Jalur yang harus mereka laluin semakin curam. Tanjakan-tanjakan itu kayak gak ada habisnya. Bang Moka mesti sesekali berhenti buat nunggu Adi yang ngos-ngosan kehabisan nafas. Adi udah gak peduli sama harimau di kanan kiri atau kalong wewe yang ngawasin dia. Yang penting mereka gak nampakin diri. Setelah ngelewatin pos kuburan kuda, penampakan hantu-hantu orang desa itu perlahan-lahan mulai berkurang sampai akhirnya hilang sama sekali. Sesekali muncul pocong yang bikin Adi kaget. Tapi setiap itu terjadi, Bang Moka selalu ngetawain dia. Rupanya dia seneng kalau ngeliat Adi panik. Terus dia ngejelasin tentang pocong. Jadi pocong itu ibaratnya kobra penyembur. Kobra kan kalau ngeluarin racun tuh nyembur tuh. Nah, pocong itu kobra penyemburnya dunia setan. Dia nyaranin kalau lihat pocong, lari. Karena lu gak bakal mau kalau sampai diludahin pocong. Kenapa? Bisa buta. Terus Adi nanya, emang kalau ngambil tali ikatan pocong bisa kaya? Kalau emang mau kaya doang sih, doa aja minta ke pocong. Tapi ya gila kalau sampai lu minta-minta ke pocong. Emang pocong yang nyiptain lu? Setelah ngobrol-ngobrol kayak gitu, tiba-tiba ada suara benda jatuh. Adi berusaha nyari dari mana sumber suara itu. Dan Bang Moka juga sepertinya dengar. Ternyata dari tanjakan di depan mereka ada kepala ngeletak.
Kepala itu pelan-pelan muter dan nampakin mukanya. Mulutnya sobek sampai ke telinga. Lidahnya panjang ngejulur keluar gerak-gerak. Air liurnya netes. Matanya yang masih nutup pelan-pelan kebuka. Dan di balik kelopak mata itu kosong. Nggak ada apa-apa. Cuman lubang hitam. Nggak sampai di situ. Pelan-pelan kepala itu melayang ke udara. Di bawah kepala itu kelihatan tulang leher. Dibalut jaringan urat sama otot. Dan di bawahnya lagi ngegantung organ tubuhnya. Kayak kuyang. Makhluk itu melayang sekitar 2 meter dari tanah. Sambil ketawa serak, dia meluncur ke arah Adi cepet banget. Adi gak bisa gerak. Tapi Bang Moka langsung nangkep itu kuyang, dibanting ke tanah terus diinjek sama dia sampai hancur. Dan kayak gak terjadi apa-apa, Bang Moka terus jalan lagi, ninggalin Adi di belakang. Sedangkan Adi yang masih ketakutan butuh beberapa menit sampai akhirnya dia bisa jalan lagi. Dengan perasaan ngeri, dia ngelewatin sisa-sisa makhluk itu. Walau udah hancur tapi dia masih gerak-gerak. Tiba-tiba Adi ngerasa kok kakinya nggak bisa digerakin. Nggak sadar ternyata dia itu jalan terlalu minggir ke semak-semak. Jadi kakinya itu nyangkut di akar. Refleks dia langsung ngibas-ngibasin akar yang jepit kakinya. Tapi kok akar berasa kenyal dan lengket. Pas dia lihat, ternyata yang nahan kakinya itu bukan akar, tapi tangan putih pucet. Beberapa pasangan tangan pucet lainnya muncul dan narik Adi ke semak-semak. Adi berusaha buat teriak minta tolong, tapi nggak bisa. Dengan kasar tubuhnya itu ditarik semakin dalam ke semak-semak. Di saat yang bersamaan, dia ngerasain ada sesuatu yang basah nempel di telinganya. Lalu dia dengar ada suara ketawa. Setelah itu ada yang ngebisikin dia, mati, mati, mati. Dan semuanya jadi gelap. Pas Adi sadar, dia ngelihat Bang Moka udah di depannya. Pipinya berasa sakit karena ternyata Bang Moka itu abis nampar dia, mungkin buat nyadarin dia. Yang bikin kaget lagi adalah ternyata Adi itu belum bergerak sedikit pun dari tempat dia berdiri semula. Bang Moka terus ngebentak dia. Gue bilang, pikiran jangan kosong. Di tempat begini, lu gak boleh ngelamun. Paham gak lu? Adi terus ditarik sama Bang Moka dan dibawa keluar dari jalur menuju ke jurang. Dari jurang itu, kedengeran suara tangisan dan teriakan-teriakan minta tolong. Bang Moka bilang, itu teriakan minta tolong dari pendaki-pendaki yang hilang dan gak pernah ditemuin lagi. Mereka salah apa, Bang? Di gunung ini, lu gak perlu salah apa-apa. Cukup bengong aja, lu bisa hilang. Setan gak cuma bisa nyulik badan lu, mereka juga bisa nyulik jiwa lu. Makanya kalau gue ngomong dengerin. Bang, itu tolongin mereka dulu. Bukan urusan gue. Bang Moka terus narik Adi lagi buat ngelanjutin perjalanan. Tapi Adi masih nengok ke belakang karena dia iba sama pendaki-pendaki itu. Mata lu ngeliat kemana? Pas noleh lagi, dia kaget. Karena mukanya hampir aja nabrak sepasang kaki yang lagi gantung. Karena kaget dan hilang keseimbangan, dia jatuh terduduk. Adi ngeliatin kaki itu. Dan ternyata kaki itu adalah kaki anak kecil yang umurnya itu kurang lebih sama kayak umur adiknya. Leher anak itu patah dan terikat tali. Tali yang gantung dari sebuah cabang pohon. Di depannya sekarang adalah tanjakan terjal. Dikelilingin pohon-pohon gede bercabang. Sampai-sampai bulan itu nggak kelihatan karena ranting-rantingnya itu lebat banget. Di setiap dahan pohon itu ada mayat yang digantung. Satu di setiap dahan. Adi cuma diem ngeliat pemandangan yang ngeri itu. Sampai Bang Moka bilang, jalan boy, hormatin orang yang udah mati. Nggak pakai lama Adi langsung ngejar Bang Moka dan pada akhirnya kelihatan tulisan penanda di sebuah pohon. Bapak Tere. Adi sengaja gak nanya apa-apa tentang mayat-mayat yang kegantung itu. Karena dia sama sekali gak mau denger kisah-kisah sedih tentang masa hidup mayat-mayat itu dulu. Tanjakan jadi lebih curam dari sebelumnya. Adi susah payah ngelewatin tanjakan-tanjakan itu. Tapi yang anehnya, Bang Moka ini gak kelihatan capek sama sekali. Dia masih jalan santai sambil ngerokok-ngerokok. Tiba-tiba mendadak angin berhenti berembus.
dan gak ada suara apapun. Bang Moka ngasih isyarat dari atas tanjakan buat diem, jangan gerak. Lalu sayup-sayup kedengeran suara. Lo mau tahu suara apa? Suara gending-gending gamelan Jawa. Awalnya kedengeran jauh dan pelan, tapi lama-kelamaan suara itu makin deket, diiringi sama wangi bunga kantil yang pekat banget. Dan yang terjadi selanjutnya adalah apakah Ade bisa mencari dan membawa benda yang membawa petaka itu? Dan bisakah dia turun dari gunung itu dengan selamat? Lalu bagaimana nasib Ayu? Tonton di part selanjutnya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Gua Jo, sampai ketemu di part selanjutnya.